warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Windy Fadlan dengan NPM 0227241163 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairul Ternate. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dalam mata kuliah Ekonomi Syariah. Presentasi ini juga saya buat sebagai bentuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS. Nah teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bersama-sama mempelajari bagaimana sistem keuangan dan perbankan syariah berkembang di Indonesia, mulai dari teori dasar keuangan ekonomi syariah, perkembangan perbankan syariah, infrastruktur dan lembaga pendukungnya, hingga peran besar bank syariah dan OJK dalam menjaga stabilitas dan memajukan ekonomi syariah nasional. Yang pertama, kita akan membahas bab 1, teori keuangan dan perbankan syariah. Sebelum kita masuk pada praktik perbankan syariah di Indonesia, kita perlu tahu dan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Nah, keuangan syariah bukan sekedar mengganti nama bank atau menghilangkan bunga, tetapi sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, di mana seluruh aktivitasnya harus selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Keuangan syariah lahir dari kesadaran bahwa manusia dalam kegiatan ekonomi tidak boleh saling menzalimi. Karena itu Islam melarang unsur-unsur yang merugikan seperti riba, qahar, dan masyir. Ketiganya menjadi fondasi penting mengapa sistem syariah berbeda dari pendekatan konvensional. Dalam syariah, sistem transaksi harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak, menghadiri ketidakpastian dan terhubung dengan sektor ekonomi real, bukan sekedar permainan angka di atas kertas. Salah satu ciri paling menonjol yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional adalah mekanisme perolehan keuntungan. Dalam perbankan konvensional, keuntungan dihasilkan dari bunga yang dipatokkan tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh dari investasi dan partisipasi dalam risiko. Jika hasil usaha bank mulai, semua pihak merasakan manfaat. Jika usaha menurun, risiko juga ditanggung bersama. Dengan prinsip ini, syariah menekankan nilai bersama, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih memanusiawi dalam menjalankan ekonomi. Untuk mewujudkan praktik tersebut, keuangan syariah memiliki berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua instrumen ini direncanakan untuk mengatur hubungan kerjasama yang sehat, adil, dan saling menguntungkan. Akad-akad tersebut menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan praktik ekonomi sehari-hari, sehingga umat bisa beraktivitas secara finansial tanpa harus melanggar prinsip Islam. Meskipun ideal dalam konsep, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah. Kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia syariah, serta belum seluruh mengulasi mendukung secara optimal menjadi tantangan yang harus terus ditangani. Namun dengan fondasi teori yang kuat, sistem syariah tetap
berdiri sebagai alternatif keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam membangun ekonomi umat. Dan sekarang kita akan masuk ke bab 2 atau pertemuan 2, praktik perbankan syariah di Indonesia. Jika teori memberikan arah, maka praktik lah yang menunjukkan seberapa jauh kita sudah berjalan di Indonesia. Perbankan syariah semua hadir sejak tahun 1992, menandai awal langkah besar menuju sistem ekonomi yang lebih halal dan sesuai nilai masyarakat mayoritas muslim. Sejak saat itu, jumlah bank syariah terus bertambah, menunjukkan bahwa kepercayaan publik semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Dalam menerapkannya, bank syariah menjaga prinsip-prinsip utama syariah seperti larangan riba, kohara, dan masyia. Tidak ada praktik meminjamkan uang lalu mengambil bunga. Selama transaksi harus benar-benar jelas siapa yang berusaha, siapa yang menanggungnya risiko, serta bagaimana keuntungan dibagi. Di sini terlihat bahwa syariah bukan hanya bicara halal haram semata-mata, tetapi juga secara adil, keadilan ekonomi. Namun, perkembangan perbankan syariah tidak selalu mulus. Ada tantangan regulasi karena berbagai aturan perbankan masih banyak yang mengacu pada sistem konvensional sehingga inovasi syariah seringkali terbatas ruang gerak. Di sisi lain, persaingan dengan bank konvensional tidak cukup ketat. Masyarakat masih banyak yang salah paham bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda nama, padahal filosofi dasarnya sangat beda. Ada pula personal, ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi prinsip syariah secara mendalam. Tanpa SDM yang kuat dan profesional, sulit bagi bank syariah untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan edukatif pada nasabah, dan tentu tantangan ini harus diperbaiki sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan halal di masyarakat. Namun di balik itu, Indonesia sebenarnya menyimpan peluang yang sangat besar. Dengan mayoritas populasi muslim terbesar di dunia, bank syariah memiliki potensi pasar yang jauh lebih luas, apalagi kesadaran masyarakat tentang keuangan halal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tentu tidak hanya itu, perkembangan teknologi seperti digital banking dan fintech syariah memberikan kekuatan baru untuk memperluas layanan sehingga ke pelosok negeri. Inilah alasan mengapa bank syariah memiliki prospek pertumbuhan yang luar biasa di masa depan. Dengan fondasi teori yang kuat dari praktik yang terus berkembang, perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan bahwa sistem ini bukan hanya mungkin, tetapi juga penting dan dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan kesejahteraannya masyarakat luas. Dan sekarang kita akan masuk ke bab 3 atau pertemuan ketiga, infrastruktur industri perbankan syariah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebuah bank tidak hanya membutuhkan pegawai dan produk saja, ia perlu sebuah infrastruktur yang kuat bekerja tanpa henti, memastikan seluruh proses keuangan berjalan aman, cepat, dan efisien. Infrastruktur ini terutama penting di era digital yang menuntut sistem serba online. Dalam konteks perbankan syariah, optimalisasi infrastruktur menjadi suatu keharusan. Transformasi digital yang terjadi saat ini ibarat gelombang besar
Bank syariah harus mampu berselancar di atasnya, bukan justru tenggelam karena tidak siap proses adaptis terhadap teknologi terbaru. Aplikasi mobile banking hingga platform layanan digital lain menjadi kebutuhan dasar agar bank syariah tidak tertinggal dari bank konvensional yang sudah lebih dulu agresif dalam dunia digital. Infrastruktur teknologi yang dimaksud bukan hanya soal komputer atau jaringan internet. Yang lebih penting adalah keamanan data nasabah. Kepentingannya adalah inti dari industri perbankan. Jika data bocor, akses direset, atau transaksi terganggu, citra bank langsung menurunkan. Karena itu sistem keamanan siber menjadi salah satu investasi terpenting dalam industri ini. Selain itu, pengalaman nasabah juga menjadi perhatian. Bank syariah harus mampu memberikan layanan yang mudah, cepat, dan nyaman, sehingga nasabah merasa setiap transaksi tidak hanya halal secara syariah, tetapi juga praktis di Indonesia di kehidupan modern. Hal ini berarti bank harus selalu mendengarkan kebutuhan nasabah, melakukan pembaruan sistem secara berkala, dan menyediakan layanan digital yang ramah pengguna. Namun dalam proses pengembangan infrastruktur tentu ada tantangan. Biaya investasi teknologi yang besar dapat menjadikan hambatan bagi sebagai lembaga keuangan syariah. Adaptasi teknologi pun tidak dapat dilakukan secara instan, melibatkan pelatihan pengawas, standarisasi sistem syariah, serta kebutuhan penyesuaian hingga regulasi pemerintah dan persaingan dengan pendirian. Karena itu, strategi jangka panjang harus disiapkan secara matang. Dengan semua tantangan tersebut, penguatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan industri perbankan syariah dalam menghadapi masa depan yang semakin digital. Infrastruktur menjadi fondasi agar layanan syariah dapat menjangkau seluruh penjuru negeri dan tetap kompetitif dalam industri perbankan syariah atau nasional. Bab keempat ada peran lembaga dan industri pendukung. Perbankan syariah membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Tidak ada satupun bank yang dapat berkembang sendiri. Perkembangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran sebagai lembaga pendukung yang bekerja di balik layar dalam ranah regulasi, edukasi, maupun promosi program syariah kepada masyarakat. Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah. SDM yang cukup syariah dan teknologi akan menentukan kualitas layanan yang diberikan bank kepada publik. Edukasi juga penting bagi masyarakat agar mereka tidak salah memahami konsep bank syariah sebagai sekedar bank konvensional yang diganti labelnya. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga didorong untuk terus berinovasi, menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Inovasi menjadi jantung dari keberlangsungannya industri. Tanpa inovasi, bank syariah akan terlihat kaku, tidak fleksibel, dan tidak mampu menarik generasi muda sebagai nasabah.
Tidak kalah pentingnya adalah pekerja sama internasional. Dunia sudah mengakui ekonomi syariah sebagai salah satu sektor yang cepat dan berkembang. Pertukaran pengetahuan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam industri syariah mampu memperkaya praktis yang dilakukan di Indonesia. Kerjasama ini membuka peluang untuk memperluas jaringan, menarik investasi global, dan meningkatkan daya saing. Meski begitu, berbagai tantangan masih ada, terutama pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang belum merata, serta persaingan dengan sistem konvensional yang sudah lebih dulu dikenal luas. Karena itu, lembaga pendukung harus bergerak bersama dalam suatu visi untuk menjadikan bank syariah semakin dekat dengan masyarakat. Lembaga dan industri pan. Yang selanjutnya ada bab 5 atau pertemuan 5. Transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian peran pengawasan sektor